Halo Speed Lovers, selamat datang di channel Rafa Racing. Tempatnya berita, update dan cerita seru seputar dunia MotoGP. Dari tikungan tajam sampai kecepatan luar biasa para pembalap top dunia, kita kupas tuntas semua aksinya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasimu supaya gak ketinggalan setiap momen balap yang bikin deg-degan. Yuk gaspol ke video hari ini. Kejutan besar datang dari gelaran MotoGP Seri Australia 2025. Raul Fernandez, pembalap muda dari tim satelit Aprilia, menjadi sorotan utama setelah berhasil mencatat kemenangan gemilang dan menundukkan para favorit juara dunia di lintasan penuh angin khas Phillip Island. Kemenangan ini bukan hanya menjadi pencapaian pribadi luar biasa bagi Fernandez, tetapi juga menandai babak baru bagi pabrikan Aprilia, yang kini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan luar biasa di ajang balap paling bergengsi dunia tersebut. Sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi, performa Raul Fernandez sudah tampak konsisten dan tajam. Dengan strategi balap yang matang serta kemampuan menjaga ban hingga akhir balapan, Raul sukses mempertahankan posisi terdepan sampai garis finish. Ia menuntaskan 27 lap dengan keunggulan hampir 2 detik dari pesaing terdekatnya. Bagi banyak pengamat MotoGP, kemenangan ini merupakan bukti nyata bahwa proyek pengembangan motor Aprilia RSGP 2025 kini telah berada di jalur yang benar. Motor tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi akselerasi, stabilitas di tikungan cepat hingga efisiensi grip di lintasan yang terkenal ekstrim seperti Phillip Island. Dalam wawancara usai balapan, Raul Fernandez tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Ini adalah kemenangan pertama saya di kelas MotoGP, dan saya sangat berterima kasih kepada tim yang terus percaya sejak awal musim. Kami bekerja keras tanpa lelah dan akhirnya hasil besar ini datang juga. Motor Aprilia benar-benar luar biasa hari ini, ujar Fernandez dengan senyum melebar. Pujian juga datang dari manajer tim Aprilia Racing, Massimo Rivola, yang menyebut bahwa kemenangan Raul Fernandez merupakan hasil kerja keras seluruh divisi pengembangan. Selain menjadi kemenangan bersejarah bagi Fernandez, hasil ini juga menjadi peringatan keras bagi rival-rival Aprilia di musim mendatang, terutama bagi Marc Marquez dan Ducati pada musim MotoGP 2026. Dengan proyek pengembangan motor yang kini makin matang, banyak yang meyakini bahwa pabrikan asal Italia itu siap menjadi ancaman serius bagi dominasi Ducati dan Marc Marquez musim depan. Penampilan mengecewakan Francesco Pecco Bagnaia di seri MotoGP Mandalika Indonesia 2025 kembali menjadi sorotan tajam. Juara dunia 2 kali tersebut tampak kesulitan sejak sesi latihan bebas hingga balapan utama, di mana ia juga gagal finish saat race balapan utama karena jatuh crash. Kondisi ini memperpanjang tren negatif Pecco hampir di sepanjang musim 2025 ini. Dalam wawancara usai balapan minggu lalu, Pecco tampak frustrasi. Lagi dan lagi ia mengakui bahwa dirinya belum menemukan setelan ideal pada motor Desmosedici GP25 yang menurutnya sangat berbeda karakter dibanding versi sebelumnya. Kami sudah mencoba berbagai macam setup, tapi motor tahun ini terasa sangat sulit dikendalikan, terutama di sektor tikungan cepat dan saat pengereman keras. Saya tidak punya kepercayaan penuh pada bagian depan motor, dan itu membuat saya tidak bisa memaksimalkan potensi sebenarnya, ujar Pecco dengan alasan yang sudah dilontarkan berulang kali. Meski tim teknis Ducati telah bekerja keras melakukan berbagai penyesuaian selama akhir pekan di Mandalika, hasilnya tetap tidak memuaskan. Menurut laporan dari media Italia, suasana di padek Ducati kini semakin terlihat tegang usai race GP Mandalika. Bos Ducati Davide Tardosi dan Gigi Daliknya dikabarkan mulai kehilangan kesabaran melihat performa inkonsistensi Pecco khususnya musim ini. Bos Ducati ini seakan sudah tak mau mendengar lagi alasan yang selalu dilontarkan oleh Pecco. Pecco adalah pembalap yang luar biasa, tapi MotoGP adalah tentang hasil. Ducati saat ini punya motor terbaik dan sumber daya terbaik. Kami tidak bisa terus berada di posisi seperti ini tanpa solusi yang konkret, ungkap salah satu sumber internal Ducati. Sementara itu, kekecewaan Ducati semakin terasa pada saat yang sama. Marc Marquez, rekan satu tim baru Pecco, berhasil menunjukkan performa luar biasa sebelum akhirnya terlibat insiden di Mandalika bersama Marco Bezzecchi. Dalam beberapa seri sebelumnya, Marquez selalu mampu menembus barisan depan dan bahkan memperebutkan podium, sesuatu yang jarang bisa dilakukan Pecco sejak awal musim ini. Kini, sorotan tajam tertuju pada Ducati Lenovo Team. Dua pembalap top mereka berada dalam kondisi berbeda.
Marquez sedang cedera namun tetap impresif sebelum insiden, sementara Pecco yang seharusnya menjadi tumpuan, kini justru tenggelam dalam kebingungan teknis dan psikologis. Dan apabila Pecco tidak segera bangkit, bukan tidak mungkin MotoGP musim depan akan menjadi musim terakhirnya bersama Ducati. Lantas, apakah Pecco Bagnaia mampu membalikan keadaan di sisa akhir musim ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Sementara itu, tak bisa dipungkiri, musim ini Marc Marquez tampil luar biasa. Ia mampu dominasi kemenangan sejak balapan pembuka di sirkuit Buriram, Thailand. Ia tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis dan insting balap yang tajam, tetapi juga mental baja yang kembali bangkit setelah masa-masa sulit. Bergabung dengan tim pabrikan Ducati yang memiliki motor terkuat di MotoGP saat ini, Marc Marquez memanfaatkan segala kekuatan yang dimiliki oleh Ducati. Gabungan antara motor sempurna dan skill yang di atas rata-rata, membuat para rider lawan-lawannya tanpa frustrasi. Lantas, siapa lagi rider yang bisa melawan dominasi Marc Marquez selain adiknya sendiri, Alex Marquez? Jawabannya adalah Toprak Razgatlioglu. Sang juara dunia WSBK itu resmi menandatangani kontrak dengan tim pabrikan Yamaha MotoGP dan siap menjadi lawan baru Marc Marquez di lintasan musim depan. Setelah tampil dominan di WSBK bersama BMW, performa impresif Toprak tak bisa lagi diabaikan. Aksinya yang spektakular, gaya balap yang agresif seperti Marquez dan kemampuan late braking yang luar biasa, menjadi kombinasi yang sangat berbahaya bagi Marc Marquez. Rumor mengenai perpindahannya sudah beredar sejak akhir musim lalu, namun kini telah dikonfirmasi bahwa pembalap asal Turki itu akan naik kelas dan menjadi bagian dari proyek besar Yamaha untuk kembali bersaing di papan atas MotoGP. Toprak sendiri mengaku sangat antusias untuk memulai tantangan barunya di MotoGP. Dalam konferensi pers yang digelar di Istanbul, ia mengatakan, "Saya tahu ini bukan tantangan yang mudah, tapi saya siap. MotoGP adalah mimpi semua pembalap, dan saya ingin membuktikan bahwa saya bisa bersaing dengan yang terbaik, yaitu Marc Marquez." Duel dua rider dengan gaya berkendara yang berbeda akan membuat balapan sangat menarik untuk ditunggu. Marquez dengan gaya yang kini penuh kontrol dan pengalaman melawan Toprak yang dikenal liar, penuh keberanian dan tidak takut mengambil resiko di tikungan-tikungan tajam. Lantas, apakah Toprak mampu menjadi pesaing serius dan mampu hentikan dominasi Marquez? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir bro and sis. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kamu suka. Kalau ada topik balap yang pengen kamu bahas, tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng supaya selalu update dengan konten balap terbaru dari kami. Sampai jumpa di lintasan berikutnya, tetap jaga keselamatan dan gas terus. Salam speed dan semangat MotoGP.